Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tias Taman Taime dengan NIM 2409511196. Di sini saya akan membahas tentang case-based learning dan praktikum 1 hingga praktikum 4 bakteriologi dan mikologi. Pada kegiatan case-based learning kali ini, kami mendapatkan sebuah kasus dari suatu peternakan unggas, di mana dilaporkan beberapa ayam mengalami sakit hingga menyebabkan kematian. Ayam-ayam tersebut menunjukkan pertumbuhan yang lambat, cenderung diam atau tidak aktif, serta mengalami diare yang feses berwarna putih, kapur, dan kehijauan. Berdasarkan gejala tersebut, peternak mencurigai bahwa anak ayam tersebut menderita colibacilosis. Untuk memastikan penyebab penyakit dan sebelum dilakukan pengobatan, peternak membawa sampel feses ke laboratorium untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik berbagai jenis bakteri melalui isolasi dan pembiakan bakteri, pewarnaan gram, uji biokimia, serta uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Baik, yang pertama pengenalan alat-alat laboratorium, sterilisasi, dan isolasi bakteri. Masuk ke latar belakang, bakteri merupakan mikroorganisme uniseluler yang tersebar luas di berbagai lingkungan seperti tanah, air, udara, makanan, serta tubuh makhluk hidup. Dalam suatu habitat, bakteri umumnya tidak hidup secara tunggal, melainkan berasosiasi dengan berbagai jenis mikroorganisme lain. Oleh karena itu, untuk mempelajari karakteristik suatu jenis bakteri secara spesifik, diperlukan proses isolasi guna oleh kultur murni. Praktikum isolasi bakteri bertujuan untuk memisahkan satu jenis bakteri dari campuran berbagai mikroorganisme sehingga dapat ditumbuhkan secara terpisah pada media tertentu. Teknik isolasi yang sering digunakan adalah metode gores atau strike plate, tuang atau pour plate, dan sebar atau spread plate, yang masing-masing memiliki keunggulan tersendiri tergantung jenis sampel dan tujuan isolasi. Baik, kita masuk ke alat dan bahan. Yang pertama ada cawan Petri, media agar atau nutrien agar, dan McVanky agar. Kemudian ada Erlenmeyer, autoclave, dan uh, sampel feses ayam yang berfungsi sebagai sumber bakteri yang akan diisolasi. Ada cawan Petri berisi media agar yang berbeda, Na dan MCA. Kemudian ada api Bunsen, jarum OC, dan inkubator. Kita masuk ke metode kerja, sterilisasi dan pembuatan media. Yang pertama, siapkan media agar dalam Erlenmeyer, kemudian sumbat Erlenmeyer dengan kapas, sterilkan media menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian dinginkan media hingga kurang dari 45 derajat Celcius dan menuangkan ke cawan Petri. Kemudian isolasi bakterinya. Yang pertama, nyalakan api Bunsen, gunakan sarung tangan dan hand sanitizer, ambil sampel feses ayam, letakkan di dalam media agar, kemudian bagi media menjadi 4 kuadran, sterilkan jarum OC dengan api Bunsen lalu dinginkan. Inokulasikan sampel menggunakan metode stick plate secara zigzag. Goreskan OC pada kuadran 1, lalu sterilkan OC sebelum melanjutkan ke kuadran 2, 3, dan 4 dengan goresan makin jarang. Pastikan goresan di kuadran 4 tidak menyentuh kuadran sebelum agar koloni tumbuh terpisah. Kemudian tutup balik cawan Petri inkubasi selama 24 sampai 48 jam. Kemudian amati pertumbuhan koloni. Baik, hasil dari isolasi pada media nutrien agar atau Na menunjukkan penumpukan koloni yang cukup padat. Hal ini disebabkan oleh kontaminasi dan teknik gores yang kurang merata. Sedangkan pada Mekong agar, koloni yang tumbuh lebih sedikit. Kemudian media ini memang dirancang untuk bakteri gram negatif dan dapat menunjukkan fermentasi laktosa yang ditandai dengan koloni berwarna merah. Contohnya, Excretia coli. Baik, selanjutnya kita masuk ke praktikum yang kedua, yaitu pewarnaan gram. Oke, latar belakangnya, praktikum ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam membantu preparat mikroskopsi dan memahami teknik pewarnaan gram yang digunakan untuk
membedakan bakteri gram positif dan gram negatif berdasarkan struktur dinding selnya. Kegiatan ini juga membantu mahasiswa mengenali morfologi bakteri serta menginterpretasi hasil pengecatan secara akurat sebagai bagian dari proses identifikasi dan klasifikasi mikroorganisme. Baik, selanjutnya alat dan bahan. Pertama ada gelas objek, api Bunsen, larutan pewarnaan gram, isolat bakteri, oselop, pipet, mikroskop. Baik, pembuatan preparatnya yang pertama, inokulasi bakteri pada objek gelas dan fiksasikan preparat. Kemudian teteskan kristal violet dan diamkan selama 60 detik, lalu bilas. Teteskan lugol dan diamkan selama 60 detik lagi, lalu bilas. Kemudian teteskan alkohol aseton dan diamkan selama 30 detik, lalu bilas. Kemudian teteskan safranin dan diamkan selama 2 menit, lalu dibilas. Baik, masuk ke penjelasannya, hasil. Sifat gram itu negatif, bentuknya basil, kemudian susunan tersebar di beberapa menjadi membentuk kelompok-kelompok. Kemudian yang di sebelahnya yaitu sifat gram negatif dan bentuknya kopus, susunannya tersebar. Pembahasannya ya, hasil pewarnaan gram ini pada sampel feses ayam ini menunjukkan keberadaan bakteri gram negatif dengan dominasi bentuk basil berkelompok dan sedikit kopus yang tersebar. Warna merah pada bakteri menunjukkan dinding sel tipis yang tidak menahan kompleks kristal violet iodin dan menyerap safranin. Bakteri basil gram negatif yang mungkin ditemukan antara lain di Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella, dan Klebsiella spp. Kemungkinan keberadaan kopus gram negatif seperti Neisseria spp dianggap sebagai kontaminasi yang bisa terjadi saat pengambilan sampel atau pembuatan media Na dan MCA. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum yang ditemukan hasil bakteri bersifat gram negatif dengan bentuk basil yang berkelompok dan tersebar serta sedikit kopus yang tersebar. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri yang ditemukan memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis pada dinding selnya, sehingga tidak dapat mempertahankan kompleks warna kristal violet, iodin, dan merangkap pewarnaan penutup safranin. Kemungkinan bakteri yang ditemukan meliputi E. coli, Salmonella spp, Shigella, dan Klebsiella spp untuk bentuk basil serta Neisseria spp untuk bentuk kopus, namun bakteri ini jarang ditemukan pada feses ayam. Baik, kita lanjut ke praktikum yang ketiga, ada uji biokimia gula-gula dan katalase. Baik, latar belakangnya itu uji biokimia gula-gula ini dan katalase penting untuk mengetahui karakteristik fisiologis dan enzimatik mikroorganisme, karena setiap mikroorganisme memiliki kemampuan metabolik yang berbeda yang dapat diidentifikasi melalui aktivitas biokimianya. Uji gula-gula menilai kemampuan fermentasi gula, sedangkan uji katalase mendeteksi enzim katalase yang memecah hidrogen peroksida. Ketiga uji ini bermanfaat dalam klasifikasi, diagnosis dan penentuan terapi mikroorganisme serta membantu identifikasi spesies secara akurat di bidang kesehatan pangan dan lingkungan. Baik, untuk alat dan bahannya ada objek gelas, OC needle dan lock, kemudian ada isolat bakteri Mekonikia agar dengan kemudian ada api Bunsen, alkohol, larutan H2O2, ada juga tabung media CIA, SIM, MR, glukosa, VP dengan SCA, kemudian ada inkubator, regen Medley Red, regen Covax, regen Voges Broskauer. Baik, kita masuk ke metode kerjanya. Yang pertama, triple sugar iron agar atau CIA. Yang pertama, panaskan OC needle dan tunggu hingga dingin. Ambil biakan bakteri menggunakan OC dan tanamkan dengan cara menusuk
menusuk bagian tegak medium, lalu usapkan OC secara siksak pada bagian miring medium. Kemudian inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian amati dan catat hasilnya. Kemudian yang kedua ada sulfide indol motility. Pertama panaskan OC needle dan tunggu hingga dingin, kemudian ambil biarkan bakteri menggunakan OC, lalu tanam dengan tusuk tegak lurus pada medium sim, inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius semalam, kemudian amati dan catat hasil untuk melihat ada atau tidaknya produksi indol, maka biarkan bakteri ditetes Legionnaires. Kemudian ada Medley Red Foges Proscour. Pertama panaskan ocelot dan tunggu hingga dingin. Kemudian ambil biarkan bakteri menggunakan ose lalu tanam ke dua medium dengan cara mencelup ose dalam masing-masing medium. Kemudian inkubasi dengan cara yang sama dengan suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Kemudian tetesi satu medium dengan reagen MR dan yang lain dengan reagen PP. Kemudian amati dan catat hasilnya. Kemudian next, Simon Citrat agar. Pertama panaskan ocelot dan tunggu hingga dingin. Kemudian ambil biarkan bakteri menggunakan ose, lalu tanam ke medium dengan cara mengusapkan ose mulai dari pangkal hingga ujung atas permukaan media miring. Kemudian inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Kemudian amati dan catat hasil. Jika warna medium berubah menjadi biru, maka hasilnya positif. Kemudian ada uji glukosa. Pertama panaskan ose log dan tunggu hingga dingin. Kemudian ambil biarkan bakteri menggunakan ose lalu tanam ke medium dengan cara mencelup ose ke dalam medium. Inkubasi dengan cara yang sama dengan suhu 37 derajat Celcius selama semalam dan amati dan catat hasilnya. Kemudian yang berikut ada uji katalase. Panaskan ose log dan tunggu hingga dingin. Ambil biarkan bakteri menggunakan ose dan tanam ke permukaan objek gas, lalu teteskan H2O2 3% di atasnya, kemudian amati dan catat hasil. Jika muncul gelembung udara, maka hasil adalah positif. Baik, pembahasannya. Yang pertama ada usia, acid selennya kuning, acid wood. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Dari LTSIA, acid selennya berwarna kuning, acid woodnya juga berwarna kuning. Tidak ada gas sehingga hasilnya negatif dan tidak ada H2S sehingga hasilnya negatif juga. Perubahan warna menunjukkan bakteri dapat memfermentasi glukosa, namun tidak terdapat fermentasi laktosa maupun sukrosa. Kemudian 3 mr di Solo ya. Kemudian ada SIM, warna media kuning pucat hingga sedikit keruh, tidak terlihat adanya endapan hitam atau H2S di dalam media. Ini menandakan bahwa H2S-nya negatif, indolnya positif dan motilitasnya motil. Kemudian yang ada MR, setelah ditetes reagen MR, terjadi perubahan warna media dari kuning menjadi merah. Hal itu menunjukkan terjadinya fermentasi glukosa dan produksi asam. Kemudian ada VP, hasilnya adalah negatif karena tidak ada perubahan warna media atau tetap kuning. Tidak ada perubahan warna menandakan bakteri tidak menghasilkan asetoin dari fermentasi glukosa. Next ada SCA, berwarna hijau jika tidak berubah warna, negatif. Uji sitrat SCA negatif, menunjukkan bakteri tidak mampu menggunakan sitrat sebagai sumber karbon dan energi. Kemudian ada uji glukosa, sebelumnya berwarna bening kekuningan, lalu berubah menjadi kuning dan ada gelembung menandakan positif, menunjukkan bakteri mampu memfermentasikan karbohidrat dengan menghasilkan asam dan gas. Terakhir ada uji katalase, positif karena terbentuk gelembung-gelembung setelah ditetesi H2O2 3%. Baik, selanjutnya kita masuk ke praktikum 4 tentang uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Latar belakangnya, antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri dengan cara membunuh bakterisid atau menghambat pertumbuhan bakteri atau bakteriosis.
statik. Uji sensitivitas antibiotik bertujuan untuk mengetahui kepekaan bakteri terhadap berbagai jenis antibiotik, sehingga dapat menentukan terapi antibiotik yang tepat dan efektif. Baik, alat dan bahannya. Yang pertama ada medium Muller-Hinton agar atau MHA. Kemudian ada kultur murni yang dipakai dalam praktikum kali ini yaitu Staphylococcus. Kemudian yang berikut ada api Bunsen, cotton swab, kertas cakram antibiotik atau paper disc, terus ada pinset steril, inkubator, dan penggaris. Baik, langkah kerja uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Setelah itu, kita ambil swab steril dan celupkan ke kultur murni. Setelah itu, kita inokulasikan media secara zigzag dan merata pada media. Kemudian kita keringkan inokulum dan beri label. Setelah itu, kita gunakan pinset untuk menempatkan cakram antibiotik ke dalam media. Kemudian kita inkubasikan selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu kita ukurkan killing zone setiap cakram dan setelah itu kita amati hasilnya. Baik, hasil dan pembahasan uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Yang pertama, antibiotik amoxicillin, yaitu zona hambatnya antibiotik amoxicillin, yaitu 11 mm, yang menunjukkan isolat yang bersifat resisten. Kemudian ada ampicillin, hasil zona hambatnya sebesar 14 mm. Di sini juga dia menunjukkan bahwa isolatnya bersifat resisten. Kemudian antibiotik basitropin dan sulfamethoxazole. Di sini zona hambatnya adalah tidak ada, menunjukkan bahwa isolat bersifat resisten juga. Dan yang terakhir ada kanamisin yang milimeternya 13, zona hambatnya 13 mm, yang menunjukkan juga bahwa isolatnya bersifat resisten. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih.